Dulu saya itu sering sekali meninggalkan sholat. Tujuan hidup saya itu cuma satu loh. Kerja, dapat gaji, dapat uang, jadi orang kaya. Nah, di bulan September tahun 2024, saya itu punya gaji 5 juta per bulan loh. Dengar ya, ini bukan sombong, tapi ini pelajaran buat kalian. Saya punya gaji 5 juta per bulan itu tidak merasa cukup. Padahal dulu pengen banget punya gaji 5 juta per bulan, itu pengen banget bro. Tapi setelah saya mendapatkan itu semua, saya tidak merasa cukup. Wah, kayaknya kalau punya gaji 10 juta per bulan, hidup gua aman nih. Ya, itulah permainan dunia. Nah, di bulan Oktober, alhamdulillah gaji saya itu naik jadi 10 juta per bulan, hampir 11 juta lah per bulan. Tapi anehnya, hidup gua tetap miskin bro. Ya, hidup gua itu merasa nggak cukup. Lah, ini udah punya gaji hampir 11 juta, tapi kok hidup gini-gini aja ya? Stres, pusing, depresi, merasa tidak bahagia bro. Wah, kayaknya nih kalau gua punya gaji 20 juta, wah hidup gua aman nih. Semua cicilan beres dong, punya gaji 20 juta. Nah, di bulan Desember, gua punya gaji 22 juta per bulan. Ya, tapi anehnya, saya tidak merasa cukup. Pusing, stres, depresi, bahkan hati gelisah. Kenapa? Karena dulu saya itu sering meninggalkan sholat. Gua masih ada tuh pikiran, wah 20 juta nggak cukup nih. Wah 30 juta deh. Nah, pada bulan Februari tahun 2025, tahun ini, gua punya gaji 31 juta per bulan. Tapi anehnya, saya tidak merasa cukup bro. Uang itu habis dalam 2 bulan. Februari, Maret, Lebaran, habis bro. Bagi-bagi THR. Lah, kok ini uang habis lagi sih, aneh. Gue tetap miskin. Gue itu pernah mendengar ceramah dari almarhum Abuya Uci. Ya, kalau dalam bahasa Sundanya itu seperti ini: sabeunghar-beunghar nak maneh, sakaya-kaya na maneh, lamun maneh tetap ninggalkeun salat, nu aya hirup maneh teh rupa menderita. Jadi harta, tahta, wanita itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya, sekaya apapun diri Anda, sebanyak apapun harta Anda, mau Anda punya istri 4, semua istri Anda itu cantik, tetap kalau Anda meninggalkan sholat, hidup Anda tetap menderita. Aneh kan? Nah, ada apa dengan sholat? Ternyata saya pernah merasakannya. Gue bukan sombong ya. Ini gue bukan sombong loh. Gue sekarang rajin sholat. Ya, walaupun sholat saya itu nggak bener, bacaannya masih salah, zikir-zikirnya masih salah, huruf-hurufnya masih salah, tapi gua itu merasa tenang loh. Pikiran yang asalnya stres jadi normal, hati yang asalnya gelisah jadi normal. Itu gara-gara sholat. Makanya inti dari kehidupan itu adalah sholat. Kenapa kalian harus sholat? Karena Allah memanggil Anda 5 kali dalam satu hari. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Allah itu memanggil kita loh.
Walaupun kita penuh dengan dosa, pemabuk, pezina, judi, dan lain sebagainya, tetap Allah masih memanggil kamu untuk sholat, untuk bertaubat. Yang lebih parah itu ketika seseorang putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa Anda pasti diampuni sama Allah. Asalkan Anda mau bertobat. Ini kenapa gua jadi ustad? Tapi gak apa-apa ya, semoga bermanfaat. Karena ya Allah gak mungkin bohong, bro. Udah jelas kok di dalam Al-Quran itu kan, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kenapa kita itu tidak percaya dengan Allah? Oke, please, jangan tinggalkan sholat. Karena sholatlah yang akan mengubah hidup kita dan menenangkan kehidupan kita. Percaya deh, sebanyak apapun harta yang Anda miliki, kalau Anda nggak sholat, tetap hidup Anda itu akan menderita. Lu mau punya mobil Lamborghini, mobil Avanza, mobil McLaren, tetap lu hidup menderita kalau lu nggak sholat. Percaya deh. Sholat.